dari kakak yang terakhir ini. Mohon maaf ya, dari sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menyebutkan ini pertanyaan dari kakak siapa dan dari mana. Karena saya kurang mengamati yang mengajukan. Nanti kan untuk selanjutnya kalau ingin disebutkan akan saya sebutkan. Yang saya pahami dari pertanyaan yang barusan yaitu bagaimana menentukan atau menghitung masa haidnya seorang mubtadi'ah ghair mumayyizah ketika darah itu keluar tidak konsisten atau terputus-putus. Seperti itu kan gini. Yang maksud kakak kan yang baru pertama kali keluar ya mubtadi'ah itu berarti baru pertama kali mengalami keluar darah. Kemudian nanti dia sudah mengalami hal demikian akan tetapi darahnya keluar secara tidak konsisten atau terputus-putus. Sekarang saya tanya gini. Itu memang benar terputus atau memang yang kakak lihat tuh di pembalut atau di kainnya tidak ada gitu loh. Gini ya, kalau dilihat secara dohir, secara kasat mata, kalau kakak lihat di kain atau di pembalut yang dipakai tidak ada itu bukan berarti itu terputus ya, belum tentu. Itu belum tentu dikatakan terputus. Yang dimaksud hukum terputus di hukum Risalatul Maid itu memang bersih seperti halnya suci ya. Misal gini, seseorang ini mengalami keluarnya darah gini, 1 sampai tanggal 3 keluar darah terus. Kemudian tanggal 3 sampai 6 itu kain yang kakak pakai atau pembalut yang dipakai itu bersih, nggak ada. Itu berlanjutan seperti itu sampai 1 bulan misal. Itu belum tentu ya yang kakak lihat di pembalut bersih itu aslinya tuh bersih. Yang dimaksud hukum bersih atau enggak keluar, bisa dihukumi tidak keluar itu ketika nanti yang dilihat itu bukan kain atau pembalut yang dipakai loh ya. Tapi dinding keluarnya darah, dinding farji, tempat atau jalan keluarnya darah. Itu nanti ketika dilihat menggunakan kapas atau telapak tangan, ini nanti masih ada bekasnya darah atau bercak darah, itu ya. Kalau hal sedemikian, bercak darah, ini nanti masih dihukumi keluar darah. Meskipun nanti itu cuma, misal kalau kak lihatnya pakai kain, mohon maaf, pakai kapas gitu. Misalnya tuh cuma warnanya coklat saja atau keruh atau keruh dengan adanya bercak merah-merah sedikit itu tetap dihukumi darah masih keluar ya. Karena dihukumi benar-benar bersih itu memang warnanya sudah seperti kapas bukan seperti darah. Itu yang pertama. Yang dikatakan bersih di dalam hukum itu tuh seperti itu. Jadi memang kalau dilihat tuh seolah-olah dia tuh suci gitu loh. Nggak ada sama sekali bercak darahnya itu. Tapi kalau yang dilihat itu kain yang dipakai bersih nggak keluar itu belum tentu gitu. Itu yang menjadi acuan bahwa darah tuh masih keluar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua gini, misal keluarnya seperti yang saya katakan tadi. Tanggal 1 sampai 3 keluar, 4 sampai 6 enggak. Terus tanggal 7 sampai 10 keluar lagi, 11 sampai 13 tidak. Terus segitu sampai sebulan ini nanti dihitung itu mulai tanggal 1. Di mana masa kalau memang yang kakak katakan bersih itu memang dilihat dengan kapas seolah-olah kakak itu suci ya, memang bersih seolah-olah anak ini tadi bersih atau suci gitu ya. Ini nanti masa suci di antara keluarnya darah atau disebut biasanya nakok. Ini nanti menurut penghitungan qaul mu'tamad atau yang kita buat pegangan itu dihukumi haid gitu ya. Selama ini tidak lebih dari 15 hari. Jadi jeda-jeda atau yang kakak katakan tidak konsisten, jeda-jeda ini antara dua darah ini nanti dihitung masa haid. Jadi hitungannya dia ikut masa menstruasi selama jarak ini tidak lebih dari 15 hari gitu. Penghitungannya seperti itu. Sama ini penghitungan mau ghairu mumayyizah atau iya sih, ini yang ghairu mumayyizah. Yang darah tidak terputus-putus. Nanti kalau untuk yang mumayyizah ketika darah lemah di antara dua darah kuat nanti beda lagi ya. Jadi seperti ini. Kalau darahnya terputus-putus nanti semisal yang saya katakan tadi, itu kan dari tanggal 4 sampai 6 enggak keluar, kemudian 7 sampai 10 keluar. Kan ini yang masa bersihnya cuma 3 hari ini nanti diikutkan, dihitung haid. Itu menurut qaul mu'tamad. Jadi masa bersih atau masa yang menyela-nyelai di antara dua keluarnya darah
disebut itu masa nakok ya, masa bersih sementara gitu. Kalau biasanya kita nyebutkan masa bersih sementara, ini tuh masa seperti ini disebut masa nakok atau masa berhentinya darah. Ini nanti nakok itu dihitung seperti halnya head gitu. Ada itu kemarin hukum yang mana ya? Yang awal kayaknya saya katakan, di mana tuh seperti halnya head, yaitu ketika fahada damul haidu, yang mana darah itu yang contoh-contoh sebelumnya itu dinamakan head, wakada fatrotun nakoi, begitu juga dikatakan head, yaitu masa nako atau masa yang menyela-nyelai antara keluarnya darah. Jadi itu nanti dihitung dengan head. Selama itu nanti memisahkannya enggak 15 hari ya. Kalau terpisahnya kok sudah 15 hari, itu nanti hukumnya sudah beda gitu. Hukumnya darah yang keluar setelah masa bersih 15 hari ini itu head lagi gitu. Jadi menghitungnya seperti itu. Kalau menurut kaul muktamad, kalau yang kita jadikan pegangan itu masalah kok dianggap head, dihitung head. Itu penjelasan dari saya ya menurut pemahaman saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya lanjutkan untuk mustahadoh yang ketiga. Hukum mustahadoh yang ketiga, yaitu hukum mustahadoh yang ketiga itu adalah mustahadoh mu'tadah mumayyizah. Kan rencananya hari ini mau membahas cuma satu bab saja, tapi ternyata satu bab itu sudah bisa dilewati ya. Maksudnya pembahasannya nggak perlu panjang lebar. Yang mana bab mubtadi'ah wa mumayyizah itu saya kira sudah bisa difaham. Karena itu saya lanjutkan ke bab mu'tadah mumayyizah. Ini beda ya. Kalau yang pertama mubtadi'ah, kalau yang ini mu'tadah. Jadi pakai ain. Jadi kalau mu'tadah itu orang yang memiliki adat gitu, beda. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Asuratu utawi bentuke mustahadoh asali satu kang kaping telu iku mu'tadatun wadon kang wus ngadatake head mumayyizatun kang bisa mbedakake getih. Wahya utawi mu'tadah mumayyizah iku alati wadon sabako kang wis dingin laha kedue alati apa haidun head watuhrun lan suci. Hukmuha utawi hukumi mu'tadatun mumayyizah iku yuhkamu den gawe ngukumi laha keduwene mu'tadah mumayyizah apa pitamyizi bisa mbedakake getih walau khalafa senajan nulayani apa dam adataha ing adate mu'tadah mumayyizah. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk ke definisi mustahadoh yang ketiga, ini ada pertanyaan yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Saputra. Izin tanya, ya. Bagaimana cara menentukan masa haid dan istihadah bagi seorang wanita yang mengalami haid mutadiyah ghairu mumayyizah ketika durasi dan jumlah darah yang tidak keluar konsisten? Ya. Saya ulangi, ini pertanyaannya hampir sama ya yang seperti kakak yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara menghitung atau membedakan masa haid dan istihadah bagi mubtadi'ah ghair mumayyizah ketika durasi darah yang keluar ini tidak konsisten. Seperti itu kan? Ini sama seperti yang sebelumnya. Mungkin kakaknya belum melihat yang sebelumnya, nggak apa-apa, saya ulangi ya. Gini, untuk penghitungan atau membedakan masa haid dan istihadah untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, orang yang baru pertama kali mengalami keluar darah dan belum bisa membedakan darah atau hanya mengenali dengan satu sifat, ini nanti penghitungan haid dan istihadahnya yaitu yang dihukumi haid hanyalah 1 hari 1 malam gitu ya.
instan yang terjadi pada yang masih pertama ya memang karena